Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Danianti, NIM Q1A11972, kelas ITPB 2019, akan menjelaskan mikroba yang berperan di pangan. Pengaruh konsentrasi ragi pada pembuatan tape ketan. Tape merupakan makanan selingan yang cukup populer di Indonesia. Tape memiliki rasa manis dan sedikit mengandung alkohol, memiliki aroma yang menyenangkan, bertekstur lunak dan berair. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tape yaitu jenis kamir. Ragi tersebut tersusun oleh tepung beras, air tebu, bawang merah dan putih, serta kayu manis. Pembuatan tape melibatkan banyak mikroorganisme dalam proses fermentasinya. Beberapa mikroorganisme yang digunakan di dalam ragi tape yaitu Amylomyces rhoxi, Mucor sp, dan Rhizopus sp. Kamir Saccharomyces malanga, Picia burtoni, Saccharomyces cerevisiae dan Candida utilis, serta bakteri Pediococcus sp dan Bacillus sp. Pada dasarnya ada dua tipe tape, yaitu tape ketan dan tape singkong. Tape memiliki rasa manis dan sedikit mengandung alkohol, memiliki aroma yang menyenangkan, bertekstur lunak dan berair. Mikroba yang berperan dalam pembuatan tape yaitu jenis kamir. Pembuatan tape harus dilakukan dengan baik untuk menghasilkan kualitas warna, rasa, tekstur, serta aroma khas tape yang baik. Fermentasi merupakan salah satu metode pengolahan dan pengawetan bahan pangan. Proses pembuatan tape: yang pertama, alat dan bahan disiapkan, kemudian beras ketan hitam dan beras ketan putih ditimbang sesuai dengan perlakuan. Kedua, beras ketan dicuci sebanyak 2 kali dan direndam selama 30 menit. Ketiga, setelah proses perendaman selesai, beras ketan tersebut dikukus hingga masak, kemudian didinginkan. Keempat, taburi ragi tape sesuai dengan perlakuan yang diberikan. Aduk perlahan hingga ragi rata. Kelima, dibentuk bulat-bulat dan dimasukkan ke dalam wadah tertutup yang dilapisi daun pisang. Dan yang terakhir, disimpan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Mikroba yang berperan dalam pembuatan tape yaitu jenis kamir. Proses pembuatan tape harus dilakukan dengan baik untuk menghasilkan kualitas warna, rasa, tekstur, serta aroma khas tape yang baik. Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan praktikum makanan fermentasi tape. Alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan pada praktikum yaitu baskom, wadah tertutup, panci, pisau, sendok, saringan teh dan kompor. Bahan-bahan yang digunakan yaitu beras ketan hitam, beras ketan putih, ragi tape, air, plastik wrap, aluminium foil dan tisu. Pembahasan: mikroba Aspergillus dan pembuatan tape berfungsi untuk menghidrolisis pati pada bahan baku menjadi gula-gula sederhana. Saccharomyces berfungsi mengubah gula menjadi alkohol, sedangkan Acetobacter mengubah alkohol menjadi asam laktat. Hal ini sesuai dengan ganjar bahwa dalam proses fermentasi tape digunakan beberapa jenis mikroorganisme seperti Saccharomyces cerevisiae, Rhizopus aureus, Aspergillus, dan Lactobacter. Mekanisme fermentasi tape yaitu pati dihidrolisis oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh kapang, kamir, atau bakteri yang bersifat amilolitik. Mikroorganisme yang hadir akan memetabolisme senyawa nutrisi yang terdapat pada beras ketan selama proses fermentasi tape.
Khmir akan menghidrolisis pati menjadi gula sederhana yang selanjutnya akan difermentasi sehingga menghasilkan alkohol dan sejumlah komponen flavor yang menjadi khas pada tape. Kesimpulan yang pertama, proses pembuatan tape dilakukan dengan berbagai tahapan, yaitu penimbangan, pencucian, perendaman, pengukusan, penambahan ragi, dan pembungkusan. 2. Konsentrasi ragi yang terlalu banyak menyebabkan gula sederhana yang dihasilkan selama proses fermentasi akan semakin berkurang. Hal tersebut terjadi karena gula akan diubah menjadi alkohol. Akibatnya, rasa manis pada tape akan berkurang. Yang ketiga, pemeraman dilakukan pada ruangan yang tertutup atau gelap supaya dapat menghasilkan tape ketan dengan kualitas yang terbaik. Itulah tadi penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.